Pihak Ashanti akhirnya buka suara terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh mantan karyawannya, Ayu Chairunurisa. Melalui kuasa hukumnya, Indra Tarigan, dan perwakilan manajemen, Aris Maulana, mereka dengan tegas membantah tuduhan perampasan aset. Kronologis awal bagaimana kami sebagai pelapor melaporkan saudari Ayu dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan sekitar bulan Mei 2025 ke Polresta Tangerang Selatan. Nah, adapun perbuatan ini sebenarnya sudah berawal dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Jadi kesempatan ini kami sampaikan bahwa semua berawal dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bu Ayu. Kemudian pada bulan Mei, karena memang kita sudah melakukan due diligence terhadap keuangan perusahaan, makanya kita melihat Bu Ayu secara tidak itikat baik mengambil uang perusahaan. Makanya di tahun 2025 juga di bulan Mei kita meminta pengakuan sebenarnya dari Bu Ayu apakah memang benar mengambil uang perusahaan, tapi dibantah oleh Bu Ayu, bahkan menantang Bu Asanti dan manajemen perusahaan menyerahkan laptop dan handphone untuk diperiksa gitu kira-kira. Jadi pada saat diperiksa itu sudah menguatkan dugaan kita sebelumnya bahwa uang perusahaan memang digelapkan oleh Bu Ayu. Nah, kemudian sekitar 2 miliar setelah kita hitung due diligence sekitar kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Nah, beranjak dari situ kaitan dengan pemberitaan media yang sangat kejam kepada Bu Asanti dan keluarga, pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Bu Asanti dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Bahkan aset yang diserahkan Bu Ayu itu tertuang dalam berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Itu tulisan Ayu sendiri ya, Bang? Ini ditulis sendiri oleh Ayu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Bu Asanti dan manajemen perusahaan. Yang kedua kaitan dengan illegal access, seperti kami sampaikan tadi, laptop dan HP itu memang diserahkan oleh Bu Ayu kepada manajemen dan Bu Asanti seolah-olah dia tidak melakukan penggelapan uang. Dia menantang, kan begitu ya? Dan menuduh orang di perusahaan yang melakukan tindak pidana penggelapan uang itu adalah orang di manajemen, bukan Bu Ayu. Sehingga dengan begitu laptop dan handphone itu memang saat ini ada di kita. Kemudian nanti kalau dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan itu juga akan kita serahkan ke Polres Tangerang Selatan. Nah, itu untuk membuktikan lebih lanjut bahwa kita tidak pernah mengambil secara paksa atas laptop dan handphone, sehingga legal access itu juga memang diberikan pada saat itu. Pada saat diserahkan diberikan akses kepada perusahaan dan Bu Asanti untuk melihat apakah memang dia benar atau tidak melakukan tindak pidana perbuatan penggelapan uang perusahaan. Jadi kembali kami sampaikan pada kesempatan ini tidak ada sama sekali perampasan aset atau illegal access yang dilakukan oleh Bu Asanti. Ini adalah flying victim yang sangat luar biasa. Ini sangat merugikan kepentingan Bu Asanti dan keluarga. Makanya perlu rasanya kami klarifikasi dengan tegas bahwa tidak pernah ada perampasan aset maupun illegal access terhadap handphone dan laptop milik saudari Ayu. Aset yang dikuasain oleh manajemen itu bukan untuk dijual, tapi sebagai bentuk komitmen dari Bu Ayu karena berjanji akan melunasi atau membayar penggelapan uang itu dalam 1 bulan waktunya. Sebagai jaminan, benar sekali. Bagaimana dengan datang tengah malam ke rumah Ayu dengan adanya dugaan intimidasi gitu? Mungkin bisa diceritakan? Ya, mungkin rasanya itu bukan intimidasi, itu memang kerelaan ya kan. Gini, Pak Aris? aku ceritain kronologisnya. Boleh, silakan Pak Aris. Sekali lagi, ini fitnah kejam, ini memframing Bunda Asanti sangat kejam, seakan-akan Ibu Asanti merampas asetnya jam 3 pagi, ya kan? Padahal teman-teman, jadi kronologisnya itu pada tanggal 21 Mei. Sebelumnya Ibu Asanti di tanggal 20 sudah nanya, karena kita ada kecurigaan, ya kan, terkait ada indikasi penggelapan. Dan dia juga menyampaikan tidak ada, Bun, tidak ada penggelapan. Nah, malah dia menyebut nama
Dan itu kalian akan kaget. Siapa nama yang dipitnah sama saudari Ayu itu? Ya kan, bukan saya pun. Kemungkinan si A. Ya, nantilah nggak akan saya sebut sekarang, biar nanti saja. Kok bisa seorang Ayu memfitnah yang mana notabene seorang itu yang nggak mungkin ngambil, gitu. Ya, nah kita ngomong baik-baik, coba pun cek aja semuanya, gitu. Data-datanya cek, nggak mungkin lah. Nah, akhirnya karena itu dia udah menyebut nama dan itu menurut aku nggak benar, akhirnya pada tanggal 21 setelah kita meeting ya manajemen, ya kan, jam 9 malam kita mempertanyakan itu, ya kan, kita tanya kronologisnya karena kita udah punya data bukti yang merujuk ke sana. Akhirnya jam 11 malam dia mengakui, ya, jam 11 malam mengakui kalau dia melakukan tindakan penggelapan terhadap perusahaan. Jam 11 malam. Akhirnya dari manajemen, ya, kita memutuskan untuk membuka laporan ke polisian. Ya, membuka laporan ke polisian. Setelah itu suaminya datang ke kami memohon supaya tidak dilaporkan ke polisi, diselesaikan secara kekeluargaan, dan dia meminta, ya semua ada data-datanya, ya, jadi semua ada data-datanya, ada semua lengkap, bisa dipertanggungjawabkan. Suaminya nangis memohon kita karena Ayu ini punya anak 2. Apa jadinya ketika dilaporkan polisi, siapa yang ngurus anaknya? Karena mereka ada itikat baik dan dia pun mengakui, makanya kami manajemen yang diminta datang ke rumahnya bareng dia. Oh, diminta berarti ya? Iya, saya itikat baik, makanya logikanya ini serah terima ini. Jadi kita didatang ke sana karena sertifikatnya itu ada di rumah dia. Ya, jadi ketika ada narasi framing dirampas jam 3 pagi, itu fitnah besar. Justru kami yang dari kantor setelah kita interogasi, kita buka laporan polisi, dia menangis keluarganya, minta kekeluargaan, dia komitmen mau bayar, akhirnya kita diminta datang ke rumahnya untuk menyerahkan aset-aset dia secara sukarela. Bukan kita yang minta. Bukan apalagi bahasanya merampas. Keji banget itu narasinya. Ya kan? Itu. Nah, takut dilaporkan polisi itu ya? Iya, karena lagi-lagi kan Bunda Asanti dari awal pun ketika ada indikasi seperti itu, Bunda Asanti masih tabayun, ayo mana datanya, benar nggak? Ya.